Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya ingin Bapak Ibu saudara-saudari melihat kembali relasi yang terjalin ketika kita menjadi seorang kakak atau seorang adik. Banyak hal yang kita ingat dalam hubungan kakak beradik. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak. Yang menyenangkan adalah ketika kita berinteraksi antara kakak dan adik. Yang pertama, kita bisa belajar membangun hubungan, ya. Kita bisa belajar membangun kedekatan melalui bermain bersama. Kakak dan adik bisa saling curhat. Kalau ada satu hal yang tidak disetujui, bisa berdebat seperti itu, ya. Adik bisa banyak belajar dari kakaknya. Kakak juga belajar untuk bertanggung jawab, menjaga, membina adiknya. Yang kedua, kita belajar untuk tidak egois. Kita mau berbagi, apakah itu makanan ataupun permainan. Kita belajar untuk bekerja sama. Kemudian, yang ketiga, kita bisa menjadi pribadi yang ramah dan hangat. Sebab interaksi antara kakak dan adik di rumah ini adalah modal untuk bersosialisasi keluar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan kakak dan adik tidak selamanya manis, tidak selamanya hangat. Ada kalanya konflik, pertikaian, permusuhan, bahkan dendam bisa terjadi di antara kakak beradik di tengah keluarga. Konflik antara kakak dan adik ini bisa disebabkan karena iri hati, ya. Jadi mungkin kakak lebih berhasil dalam prestasi akademisnya, atau adik lebih banyak dipuji oleh orang-orang di rumah. Seperti itu, ya, iri hati. Lalu kemudian bisa jadi konflik terjadi karena orang tua pilih kasih. Kalau kita ingat cerita Yusuf, ya, bagaimana Yusuf dibelikan jubah maha indah, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Bisa jadi di rumah anak bungsu kalau meminta sesuatu dari orang tuanya segera diberikan, gitu, ya. Sedangkan kakak-kakaknya tidak. Ya, orang tua yang pilih kasih juga bisa menyebabkan konflik kakak beradik. Yang ketiga, sakit hati karena merasa tidak dihargai. Mungkin kakak kita adalah orang yang tidak sempurna, atau adik kita bukan orang yang kita harapkan, seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan kakak dan adik saling meremehkan, ya, tidak menghormati satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, permusuhan, konflik, atau bahkan dendam di antara kakak dan adik tidak hanya terjadi ketika kakak dan adik itu masih kecil saja, tetapi bisa juga berlanjut ketika dewasa, bahkan sudah berumah tangga. Masih ada permusuhan di antara kakak dan adik. Nah, memang permusuhan, konflik, apalagi dendam ini menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan. Apalagi sebagai anggota keluarga, kita kan satu darah nih, seperti itu, ya. Nah, seharusnya ada dari anggota keluarga itu yang membangun relasi untuk berdamai, atau yang berinisiatif untuk memperbaharui kembali hubungan di antara mereka. Nah, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan tentang rekonsiliasi kakak adik berikut ini, ya, dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelumnya kita tahu, ya, bahwa Yakub ini orangnya banyak akal. Ia mau melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia mau. Seperti ia mau menuruti perintah Ribka ibunya agar mendapat berkat kesulungan, ya. Ia mau mengakali hewan-hewan supaya ia memperoleh ternak yang gemuk dan kuat dari hasil kerjanya di rumah Laban. Sedangkan Esau
Esau itu orangnya kuat, dia suka berburu, memang hidupnya keras. Namun seringkali Esau juga tidak bijaksana. Ketika Esau tahu bahwa ia telah ditipu oleh adiknya, Esau marah dan menaruh dendam kepada Yakub. Bahkan ia pernah bermaksud untuk membunuh Yakub. Ketika sang adik tahu sikap permusuhan kakaknya, ya, kebencian kakaknya yang besar terhadap dirinya, maka Yakub, sang adik ini melarikan diri dari kediaman orang tuanya. Dan ia tinggal di kediaman pamannya, ia berkeluarga di sana. Hubungan kakak adik pun terputus karena permusuhan dan dendam yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam firman Tuhan saat ini Yakub bermaksud untuk pulang kampung. Setelah ia berhasil di tanah perantauan, ya, di rumah pamannya Laban, Yakub memutuskan untuk meninggalkan Laban mertuanya dan kembali ke kampung halamannya. Yakub berniat minta maaf atas kesalahan yang ia lakukan, yaitu menipu sang ayah untuk mendapatkan berkat anak sulung yang semestinya diberikan kepada Esau. Sebelum Yakub bertemu Esau, dia sempat berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melembutkan hati Esau kakaknya dan agar Tuhan melindungi Yakub serta keturunannya pada saat Yakub dan Esau bertemu nanti. Setelah berdoa kepada Tuhan, Yakub mempersiapkan persembahan yang akan diberikan kepada kakaknya. Mungkin dengan persembahan ini hati Esau menjadi luluh dan mau memaafkan Yakub. Memang sebelumnya Yakub ini takut bertemu dengan Esau. Ia sampai mengutus orang-orangnya untuk membawakan upeti lebih dulu, lalu kemudian mengatur strategi ya agar keluarganya dulu yang bertemu Esau dan Yakub paling belakang. Tetapi setelah Yakub berdoa, Yakub sekarang maju paling depan. Apapun yang terjadi, ia harus bertemu dengan kakaknya Esau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang dilakukan Yakub ialah ia sujud 7 kali. Ya, ia sujud sampai ke tanah. Ia tahu bahwa yang ia temui adalah saudara kandungnya. Seorang yang pernah ia tipu, seorang yang pernah ia sakiti. Ia memohon maaf kepada Esau. Dan apa yang dilakukan oleh Esau? Esau kemudian berlari. Ingat Bapak Ibu, ia berlari bukan berjalan. Ia berlari menemui Yakub. Esau memeluk Yakub, ia mencium Yakub, dan kemudian mereka bertangis-tangisan. Sungguh indah ya Bapak Ibu, pertemuan antara Esau dan Yakub ini. Dan di sanalah Esau mengampuni Yakub. Esau mau menerima saudara kandungnya, meskipun ia pernah dirugikan, meskipun ia pernah disakiti. Ia sebenarnya tidak mau menerima upeti yang diberikan oleh Yakub, karena ia tulus mengampuni Yakub. Dan Yakub juga, kita bisa belajar bahwa Yakub orang yang sadar dan kemudian dia berinisiatif, berniat untuk meminta maaf. Ia ingin berdamai dengan Esau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Esau dan Yakub. Bagaimana sebagai saudara kita harus memelihara kasih di antara saudara. Kita bisa mengasihi orang yang jauh kalau lebih dulu kita mengasihi orang yang paling dekat dengan kita. Kita melihat hubungan kita dengan kakak dan adik kita saat ini. Apakah hubungan kita baik-baik saja? Kalau hubungan kita baik-baik saja, mari kita terus memelihara hubungan itu. Tetapi bagaimana kalau hubungan kita ada permasalahan, masih ada konflik? Nah, Bapak Ibu, meneladani Esau dan Yakub, mari kita selesaikan bersama. Jangan dibiarkan berlama-lama. Bagaimana kita bisa menjalin relasi kembali? Kita harus menyadari kesalahan kita. Penting untuk kita memelihara hidup di dalam kasih.
Memang sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin kakak kita penuh dengan kekurangan, atau adik kita tidak seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menjalin relasi yang erat, menghargai satu sama lain ya, dengan kasih Tuhan. Lalu kita juga melibatkan ya Tuhan di dalam hubungan kita dengan saudara kandung. Bapak Ibu pernah mendoakan pergumulan dari adik Bapak Ibu atau dari kakaknya Bapak Ibu ya, saudara-saudari semua di sini pernah? Atau mungkin kita saat ini dalam pergumulan ya dengan kakak dan dengan adik kita. Tapi pernahkah kita mendoakan pergumulan kita ini? Kita melibatkan Tuhan supaya Tuhan membantu, memimpin kita untuk menyelesaikan pergumulan kakak adik ini. Libatkan Tuhan bila kita ingin melakukan rekonsiliasi, supaya Tuhan memudahkan jalan kita. Dan kemudian kita ya segera mengampuni. Lakukan, jangan tunggu waktu lagi. Selagi saudara-saudari kita masih berada bersama kita, kita masih bisa melihat dia. Mari kita lakukan segera pengampunan ini, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tetap menjaga relasi kakak beradik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita melanjutkan kasih Tuhan di dalam hubungan saudara-saudari, terutama dengan sikap mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anggota keluarga yang Kau berikan kepada kami, terutama ketika kami boleh menjalin persaudaraan sebagai kakak dan adik. Kami menyadari Tuhan, kami juga penuh dengan kelemahan. Mungkin sebagai kakak, kami bukanlah kakak yang sempurna, atau sebagai adik, kami bukan adik yang diharapkan oleh kakak kami. Tuhan, kami juga sadar bahwa kami pernah berkonflik. Hari ini kami telah belajar dari firman-Mu, bagaimana sebagai kakak dan adik kami boleh menjalin relasi di dalam kasih. Saat ini ya Tuhan, ajar kami untuk melepaskan ego kami, saling merendahkan hati, dan juga melepaskan pengampunan, agar kasih Tuhan nyata dan boleh terus dipelihara di antara hubungan kami sebagai saudara. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun Komisi Remaja yang kami boleh rayakan bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah berkarya untuk menumbuhkan dan juga memajukan Komisi Remaja GKI Cikarang. Tuhan memberkati setiap persekutuan, pelayanan ataupun kesaksian yang dilakukan oleh Komisi Remaja, supaya dapat memberikan dampak dalam kehidupan bergereja dan juga bermasyarakat. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap remaja ke dalam tangan Tuhan, di dalam pergaulan mereka, persahabatan, ketika mereka studi, dan juga mereka membangun relasi di dalam anggota keluarga sebagai kakak dan adik. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.